Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Henry? Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Pak Taufik gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Semuanya dalam keadaan baik. Semoga Pak Henry juga dalam keadaan prima ya, supaya tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kalau dalam kondisi sehat begitu Pak. Alhamdulillah kita bertemu pada sesi percakapan kali ini. Tapi sebelum itu supaya rileks ya Pak ya, supaya obrolan kita tidak terlalu tegang ini. Coba kita coba mindfulness dulu ya. Mari kita sama-sama tarik nafas, pejamkan mata, kemudian tarik nafas yang dalam. Pikirkan hal-hal yang baik saja. Mungkin apa-apa yang akan kita hadirkan pada sesi kali ini adalah untuk mencari solusi terbaik dari apa yang kita rasakan saat ini, dan perlu menjadi keyakinan bahwa segala hal, segala urusan, segala sesuatu yang menimpa pada diri kita itu pasti akan terlewati dengan baik. Karena tidak akan ada ujian yang tidak bisa kita lewati, seperti yang sudah Allah kita jelaskan dalam Al-Quran, bahwa semua hal yang terjadi pada diri kita akan terlewati dengan baik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tarik napas lebih dalam lagi Pak. Kemudian jika sudah lebih tenang, keluarkan perlahan dan boleh membuka mata. Baik, pada awal sesi ini semoga kita berdua dalam kondisi rileks sehingga bisa membuka percakapan kali ini dengan baik dan menghasilkan tujuan dari apa yang kita inginkan. Baik, untuk sesi kali ini nih, apa nih Pak yang ingin Pak Henry bicarakan atau mau Pak Henry obrolkan, sharing sama saya? Baik Pak Taufik, sebelumnya terima kasih Pak Taufik atas waktunya mau mendengarkan cerita saya. Di sini saya mempunyai sedikit permasalahan di kelas Pak Taufik. Iya. Salah satu siswa saya, kebetulan saya mengajar kelas 6 di SDN 1 Belawa, itu beda dengan yang lain. Bedanya itu ketika ada pembelajaran dikte, misalkan dikte ya Pak, dikte, kemudian dia tertinggal nih Pak, Dia tidak mau nanya teman Pak, tapi nangis. Gitu. Nah, kemudian si anak tersebut pengen seperti anak yang lain, main bareng gitu Pak, main bareng. Kemudian ketika misalkan main petak umpet Pak ya, petak umpet. Iya. Pas jam istirahat petak umpet. Nah dia tuh jadi gitu Pak. Kalau itu apa namanya? Jagalah, giliran jaga. Iya, jaga begitu saat mainnya. Dia nangis Pak, nggak mau jaga, pengennya main, nggak mau jaga gitu. Iya. Nah, salah satu siswa saya ngadu ke saya Pak, namanya Ridwan Pak. Pak, si Ridwan nangis Pak. Itu hampir setiap hari Pak. Jadi durasinya itu maksudnya setiap hari menangis dan menangis. Nah, suatu hari saya ditugaskan oleh kepala sekolah mengikuti kegiatan KKG di kecamatan. Saya tidak tahu. Tidak tahu kejadian persisnya seperti apa, tidak tahu kejadiannya seperti apa. Nah, di kelas saya itu kebetulan
gurunya tidak ada yang menunggu, tidak ada yang menggantikan saya. Pada waktu itu hanya memberikan tugas saja ya Pak. Hanya memberikan tugas saja. Nah, setelah tugas selesai, si anak itu main badminton Pak di dalam kelas. Main badminton di dalam kelas. Nah, kemudian tidak sengaja terpukul raket. Tidak sengaja terpukul raket. Nah, anak yang tadi nih, namanya Ridwan itu, tidak sengaja terpukul raket oleh temannya. Kemudian nangis lagi Pak. Nah, saya tidak tahu tuh kejadiannya persisnya seperti apa, saya tidak tahu kejadiannya. Nah, tahu-tahu saya dapat telepon, si anak tersebut pulang Pak. Pulang. Kayaknya mengadu ke orang tuanya. Saya dapat telepon dari orang tuanya. Tuh. Dia menyalahkan saya. Bapak sebagai wali kelasnya kok tidak tahu kejadiannya. Loh, posisi saya tidak ada di kelas Pak. Wah, marah lah, artinya ancam saya seperti apa-apa itu. Dia tidak terima bahwa anaknya terpukul oleh raket gitu. Padahal si anak kata si temannya, si anak tersebut sudah minta maaf. Itu permasalahannya seperti itu Pak. Oh iya Pak. Baik, ini permasalahan di dalam kelas berarti ya Pak ya, mengenai siswanya Pak Hendri seperti itu ya. Kalau saya dapat cerita dari Pak Hendri tadi bahwa siswa kelas 6 begitu, yang sering nangis untuk beberapa kejadian gitu. Yang seharusnya mungkin siswa kelas 6 itu harus lebih ini ya Pak ya, harus lebih mandiri mungkin begitu ya Pak ya. Nah, yang diharapkannya seperti itu ya. Iya betul Pak. Lagi main sama temennya tidak mau jaga, kena sedikit oleh temennya, kepukul tidak sengaja, menangis begitu ya. Apa-apa nangis. Mungkin permasalahannya itu yang betul, Pak. diceritakan tadi oleh Pak Hendri. Oke, dari percakapan hari ini, sesi percakapan hari ini, Pak Hendri inginnya mendapatkan apa nih dari percakapan hari ini? Nah, dari percakapan kali ini itu saya menginginkan setidaknya ada solusi atau ada perubahan kepada anak tersebut. Apa yang harus saya lakukan, solusi harus saya lakukan untuk anak tersebut bisa ada peningkatan untuk berubah gitu Pak, berubah lebih dewasa, berubah lebih mandiri. Karena yang saya takutkan kelas 6 beranjak ke SMP dia akan terus seperti itu Pak gitu. Dan saya akan lebih takut lagi. Orang tuanya selalu menyalahkan orang lain gitu. Itu seperti itu Pak. Iya, berarti inginnya pada sesi percakapan kali ini Pak Hendri ingin anaknya berubah, kemudian orang tuanya juga bisa memahami begitu ya kondisi perubahan ini begitu. Baik, dari yang tadi Pak Hendri ceritakan bahwa anak kelas 6 masih sering menangis. Sebetulnya menurut Pak Hendri, siswa kelas 6 yang Pak Hendri harapkan atau yang seharusnya itu seperti apa sih Pak? Saya itu mengajar kelas 6 abadi Pak. Dari pertama saya jadi guru. Itu saya selalu kelas 6 dan kelas 6. Nah, baru kali ini nih saya mendapatkan siswa yang seperti ini. Nah, sebelumnya saya siswa kelas 6 itu ketika ditinggal oleh gurunya dia bisa mandiri Pak. Dia beri tugas, duduk sampai selesai, kemudian dikumpulkan tugasnya, menunggu waktu istirahat, baru dia istirahat. Jadi bisa mandiri, bisa diatur dan bisa semua tugas yang di sekolah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, berarti begitu ya Pak ya. Iya. Yang Pak Hendri harapkan itu siswa kelas 6 sesuai dengan pengalaman Pak Hendri sendiri bahwa kelas 6 itu harusnya sudah mandiri begitu, harus bisa diatur dan sudah tahu tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik dengan tanggung jawab. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul Pak. Nah, menurut Pak Hendri sekarang di kelas 6 yang sedang Pak Hendri ajar ya, atau terutama kepada siswa R ini
ya, siswa R. Saya sebutkan siswa R saja tidak apa-apa ya, Iya, iya, Pak, apa-apa. supaya ini barangkali nanti ada privacy mungkin begitu ya Pak ya. Siswa R ini menurut Pak Hendri, dari penilaian Pak Hendri, kondisi kelas Pak Hendri dengan kondisi siswa R ini menurut penilaian Pak Hendri ini bagaimana? Dari mandirinya, diaturnya, itu kondisinya seperti apa? Iya, baik Pak. Nah, ada keistimewaan dari murid saya siswa R ini ketika dalam pembelajaran di kelas itu dia tertutup orangnya tuh Pak. Ketika ditanya, Oh, iya. dia ketika ditanya selalu diam. Saya ditanya Hmm, apa, jawab nggak dijawab Pak, diam saja. iya. Entah karena, padahal saya pertanyaannya dengan nada bercanda gitu, sampai anak-anak yang lain ketawa, dia tidak respon seperti itu. Tapi kalau keadaannya biasa saja, bukan dia tidak dalam keadaan belajar gitu, Iya. dia mau bertanya, Pak sekarang jam berapa Pak, Iya. istirahatnya jam berapa, seperti itu Pak, biasa. Iya. Tapi ketika pembelajaran dia tertutup gitu, bingung saya juga. Oh, iya betul Pak. Iya. Berarti dari kondisinya si R ini dia tertutup begitu Pak ya. Terus cerita di awal Pak Hendri juga ada interaksi dengan temannya juga sedikit-sedikit sensitif begitu. Mungkin dari tertutupnya ini ya. Mungkin dari tertutupnya ini sehingga dengan teman-teman yang lain juga keinginannya tuh ingin sesuai dengan keinginannya sendiri. Mungkin begitu Pak ya. Jadi tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik sehingga sedikit-sedikit nangis. Mungkin begitu Pak ya? Betul Pak, betul sekali Pak. Iya betul gitu ya. Baik, dari yang Pak Hendri ceritakan tadi kondisi si R ini yang masih suka nangis, kemudian dia tertutup, inginnya mandiri. Kira-kira Pak Hendri ada rencana apa nih? Ada rencana apa untuk ke depan supaya hal ini tidak terjadi lagi untuk si R terutama, umumnya untuk kelas Pak Hendri tersendiri. Ya Pak, yang saya harapkan itu si R ini, siswa yang atas nama R ini ada perubahan minimal ketika pembelajaran dia itu bisa mengikuti. Ketika tertinggal ada waktu dikte kemudian tertinggal, dia bisa interaksi dengan temannya, menanya ke temannya gitu tuh Pak. Pengen saya seperti itu perubahannya. Iya. Apa nih? Apa yang bisa kira-kira yang mungkin dilakukan oleh Pak Hendri? Yang Pak Hendri rencanakan, ada strategi apa nih Pak Hendri? Nah, saya pengen melakukan pendekatan dengan beliau itu melalui teman dekatnya, kemudian ketemu orang tuanya, menceritakan seperti apa keadaan si R ini di kelas, seperti itu Pak. Jadi ketika saya ngobrol dengan si R ini bisa nyambung gitu tuh Pak. Harapannya seperti itu. Iya. Berarti ada dua rencana nih kalau saya lihat, saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendri, ingin mendekati siswa si R ini ya Pak ya, kemudian ingin juga mendekati orang tuanya supaya bisa tahu kondisi si R ini seperti apa gitu. Kira-kira yang menurut Pak Hendri bisa dilakukan nih dalam waktu dekat yang mana dulu nih Pak? Apakah mendekati dengan siswa dulu atau ke orang tua dulu? Mana nih yang menurut Pak Hendri yang paling mungkin dilakukan untuk pada saat waktu dekat itu melakukan pendekatan Pak, menurut saya karena si Ridwan itu kan anak didik saya juga Pak, jadi melakukan pendekatannya mudah gitu Pak, seperti itu. Berarti yang pertama kali ingin Pak Hendri lakukan ini mendekati siswa dulu, berarti begitu ya Pak ya? Mungkin baru setelah itu dilanjutkan ke pendekatan ke orang tuanya supaya lebih berlanjut untuk penyelesaian masalahnya apabila terjadi lagi. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke, kira-kira menurut Pak Hendri dalam waktu dekat apakah ini bisa
dilaksanakan seperti itu Pak, atau Pak Hendri membutuhkan waktu yang lebih atau bagaimana Pak? Untuk mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya bisa melakukan pendekatan dengan siswa saya. Maksudnya siswa saya tersebut bisa saya dekatkan dengan pendekatan agar mau terbuka Pak, mau terbuka. Iya, Kenapa ada permasalahan apa, ataukah ada permasalahan di iya, rumahnya atau ada permasalahan di sekolah, itu kan percakapan atau obrolan yang lebih mendalam iya, gitu Pak. iya, iya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Hendri sudah menyampaikan strateginya. Semoga ini menjadi harapan kita semua, apa yang Pak Hendri harapkan terhadap si R ini, permasalahan ini bisa terpecahkan solusinya seperti itu ya Pak ya. Kita sudah di akhir sesi nih Pak. Di akhir sesi, Betul Pak. apa nih yang Pak Hendri dapatkan dari obrolan kita, percakapan kita ini? Baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik mau mendengar keluh kesah saya atau kejadian saya di sekolah. Sebelumnya saya tuh sebenarnya pindahan Pak, mutasian dari sekolah ada kelas ini tuh baru mengajar di sekolah ini gitu, menemukan murid seperti ini. Kaget Pak, sebelumnya kaget saya mempunyai permasalahan seperti ini. Iya. Tapi setelah mengobrol dengan Pak Taufik sekarang saya lega dan saya memantapkan apa yang jadi strategi saya untuk memecahkan masalah ini Pak. Saya ingin mantapkan, lebih mantap lagi, apalagi dikuatkan oleh Pak Taufik. Lebih lega Pak, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendri. Ini semua dari apa yang menjadi kekuatan Pak Hendri sendiri gitu, niatan Pak Hendri, strategi Pak Hendri untuk menyelesaikan solusi ini. Semoga apa yang Pak Hendri harapkan bisa segera terwujud untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Hendri rasakan saat ini. Baik, terima kasih Pak Hendri sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol dengan saya. Betul. Kita ketemu lagi mungkin dalam sesi-sesi berikutnya ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.